sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi seharusnya Barreskrim memproses soal ijazah itu dan kemudian harus ada putusan yang berkuatan hukum tetap untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan bukan forumnya di Mas Roy, karena Mas Roy ini adalah forum pencemaran nama baik. Kemudian saya lompat mengenai konsekuensi. Itu tadi materi satu ya. Nah, materi berikutnya adalah konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para terlapor. Ini yang kemudian kami dapat lihat dari Komjen Pol Purnawirawan Purwoseno. Klien kami adalah saksi fakta sejak 30 Juli 2025 dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama adalah bentuk intimidasi untuk Indonesia. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga kasus utamanya dalam kurung laporan pemalsuan surat bersurat hukum tetap dibuka. Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bandel. Jadi satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ya. Kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Purwoseno Mas Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana dan Damai Lubis tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya hanya gugur. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur. Oke, terakhir ada pelanggaran tentang peraturan Kapolri. Jadi pada waktu itu di Mabes Polri untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, tiba-tiba sudah main puslakpor saja, pusat laboratorium forensik Mabes Polri, dan kemudian dia mengatakan apa istilahnya identik. Padahal tahapnya baru penyelidikan. Penyelidikan itu mencari keterangan informasi sebanyak-banyaknya apakah bisa diungkapkan dalam tahap penyelidikan, ya kan? Mencari peristiwa pidana. Tetapi yang terjadi adalah sudah minta puslakpor, padahal seharusnya dalam proses penyelidikan. Nah, nanti rekan atas tadi akan menambahkan, rekan bagian menambahkan. Itu kurang lebih kawan-kawan media sekalian, bahwa hari ini kami sudah menyampaikan surat itu ke Irwasum. Oke, Irwasum bukan petinggi Polda Metro Jaya, karena kita ingin angkat ini ke level Mabes karena problemnya ada di Mabes pertama kali. Lalu kemudian beruntut ke Polda Metro Jaya. Salah satu dari prinsipal dari UNRT ya, Polres Metro itu mengajukan luar biasa apresiasi dan terima kasih ya kepada tim lawyer kita ya yang luar biasa tingginya, luar biasa cermatnya berdasarkan pemeriksaan kemarin ahli kita yaitu Bapak Komjen Purnawirawan Purwoseno dan juga Profesor Dr. Samsudin, dan juga kemarin ada juga Pak Ahmad Sobari, Dr. Muhammad Sobari yang kemudian juga diperiksa. Sebelumnya ada juga Dr. Leoni Lydia dan juga oleh Pak Dr. Bonatula. Nah, artinya apa? Ini adalah hal yang penting. Koreksi semua dilakukan. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya, tidak, atau surat penghentian penyidikan itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi kan hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Yang lain protes. Tuyul, oh enggak lah, kita bukan tuyul lah. Jadi artinya itu yang harus dilakukan. Dan hari ini juga kami ingin mengaturkan juga apresiasi dan terima kasih kepada salah satu ahli kita, Dr. Leoni Lydia bersama kelompok Bonjolinya yang juga sudah memperoleh bukan Bonjoli sama dengan Pak Dr. Bonatula, hanya lebih lengkap. Jadi barusan tadi jam 11.45 tepat sebelum Jumatan, komisioner di KIP, Komisi Informasi Pusat, sudah mengabulkan permintaan untuk membuka KPU, dan bukan hanya KPU Jakarta, tetapi juga KPU DKI dan juga KPU Surakarta, UGM, untuk membuka semua data yang dihitamkan. Memang ada pengecualian.
pengecualiannya yang dilindungi secara pribadi, misalnya NIK atau nomor KTP, NPWP, dan juga nilai. Itu memang dikecualikan. Nggak apa-apa, itu memang dikecualikan. Tapi ini semua dibuka. Dan itu yang menarik banget. Artinya apa? Artinya alhamdulillah energi kita, vitamin kita, Bang Refli itu makin terbuka. Dan tadi ada statement bagus dari Pak. Nah ini, karena orangnya ada namanya ada di sini. Saya sebut saja dari Pak Lukas Luarso. Ya, nah ini penulis dua tuyul ketemu GP Freight ini Dari Bon Jovi. dari Bon Jovi, dan itu nanti akan kita dorong oleh Balai RT atau tim, yaitu apa? Kita akan membuka misteri tahun 2015 yang waktu itu ada satgas yang semuanya dibentuk oleh pemerintahan Jokowi waktu itu, kecuali satu satgas yang tidak ditandatangani Jokowi, yaitu Satgas Pemberantasan Ijazah Palsu. Wah, jadi tim Jokowi, tim Bon Jovi ya, itu akan membongkar itu semuanya. Jadi satu kata yang ingin kami sampaikan kepada orang yang masih ngeyel, ya, orang yang masih kemudian tidak mau menunjukkan kejujurannya, apalagi alhamdulillah ini hari Jumat yang sangat berkah, menyongsong bulan suci Ramadan, ya, minggu depan, maka sebaiknya satu kata saja. Apa? Tobatlah. Oh, tobat. Tobat. Betul. Tobatlah. Ya, mumpung hari baik, dan nanti siang nanti ya teman-teman yang bisa bersama kita dari ARM akan menyelenggarakan acara munggahan. Munggahan itu adalah salah satu step kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya kira itu masih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.